Beralih ke informasi lain, saudara, polisi menangkap pelaku penganiayaan caddy golf yang juga merupakan kekasihnya. Pelaku berinisial FA ditangkap di rumahnya di Bandar Lampung. FA, pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya yang merupakan seorang caddy tanpa perlawanan. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa. Berdasarkan keterangan pelaku, penganiayaan dipicu emosi karena pelaku mendapat makian dari korban yang cemburu terhadap pelaku. Selain menangkap pelaku penganiayaan, polisi juga menyita barang bukti yang diduga digunakan pelaku saat menganiaya korban di kawasan golf Kota Tangerang. Bapaknya apa? Enggak ambil dari Jakarta. Dalam waktu 1 kali 24 jam, tersangka berhasil ditangkap di daerah Bandar Lampung. Saat ini tersangka telah dibawa di Polres Metro Tangerang Kota untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa tersebut dipicu oleh persoalan emosional. Korban diduga merasa cemburu kepada seorang masal lapangan golf yang sebelumnya diminta membelikan minuman. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran hingga terjadi tindak pidana penganiayaan. Sebelumnya seorang caddy golf jadi korban penganiayaan di kawasan lapangan golf Modern Land, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Akibat penganiayaan, korban menderita luka di bagian kepala, pipi, kening, hingga bibir. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit usai dianiaya pelaku. Lebih lengkap soal kasus penganiayaan caddy golf oleh kekasihnya kita bahas bersama kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mbak Hanifah, kalau kita mendengarkan pernyataan dari polisi ditambah melihat dari CCTV, sebenarnya kalau menurut Anda pemicunya apa? Murni hanya kecemburuan atau ada faktor lain? Oke, baik. Sepertinya kita harus memisahkan antara pemicu dengan penyebab. Kalau pemicu kan yang seperti disampaikan oleh Bapak polisi tadi itu, bahwa ini ada kemungkinan kecemburuan atau hal lain dalam hubungan interpersonal di antara keduanya. Tapi ini bukan lagi sebagai penyebab, ini bisa jadi penyebab atau bahkan bukan penyebab. Karena penyebab utamanya dalam setiap kekerasan itu sebetulnya adalah ketika si pelaku itu tidak bisa mengelola emosinya. Jadi regulasi emosinya kurang. Sehingga dia memutuskan untuk melakukan penganiayaan. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ketika dia ada pemicu, nah pemicu itu kan hanya pemantik ya. Jadi alasan utama atau masalah utamanya adalah bagaimana seseorang meregulasi emosi. Karena bagaimanapun juga ketika regulasi emosi itu negatif atau nol atau tidak ada sama sekali, berarti dalam setiap kesempatan dia akan melakukan kekerasan kepada siapapun, tidak hanya kepada orang yang terdekat. Tapi biasanya dilakukan orang yang terdekat karena dia paling tahu apa yang akan dilakukan, bagaimana korban ini akan menyelamatkan diri, dan bagaimana kekuatan korban. Ini yang terjadi, yang saya lihat terjadi di antara kedua orang tersebut. Mbak Hanifah, tapi kalau kita juga mengambil gambaran lebih luas lagi, apa alasannya sebenarnya perempuan kerap menjadi korban kekerasan, apalagi juga di tempat kerja, dalam hal ini juga sebagai caddy golf? Oke. Kalau kita melihat ini pelakunya adalah orang yang dikenal, ada hubungan interpersonal. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memang menjadi kondisi yang sangat rentan. Karena sebetulnya kejahatan itu terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah pelaku yang termotivasi, yang kedua adalah adanya korban yang rentan, ketiga tidak ada pengawasan atau absence of capable guardian. Nah, kalau kita melihat tadi dari yang disampaikan Bapak polisi bahwa korban itu melakukan suatu hal yang mengecewakan pelaku gitu ya. Ini bisa jadi bukan penganiayaan yang pertama, sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi seperti ini. Hanya saja sekarang tertangkap kamera gitu ya. Tapi yang paling harus kita garis bawahi adalah biasanya pelaku memang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sudah terukur kekuatannya. Tadi itu yang sudah saya sampaikan di depan, bagaimana cara dia melawan, bagaimana kerentanannya,
bagaimana pengawasan di tempat itu. Padahal dengan dia melakukan kekerasan di tempat kerja, sebetulnya yang menjadi korban itu bukan hanya pasangannya, tetapi orang-orang di sekitar. Bahwa pelaku ini kepengen menunjukkan kekuasaannya terhadap pasangan dengan cara memberikan kekerasan. Nah, ini kondisi ini juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk membentuk kekuatan dan rasa takut dari orang-orang di sekitar juga bahwa ada seseorang yang harus dihormati dengan kekerasan yang dia lakukan. Ini yang saya lihat dari kekerasan yang terjadi di antara dalam kasus ini. Mbak Hanifa, tapi kalau misalnya kan tadi disebutkan ada dugaan jangan-jangan ini bukan yang pertama kali kekerasannya. Bisa dikembangkankah menjadi kasus kekerasan yang sudah berulang atau terbatas dulu untuk yang kasus ini? Oh, oke. Kalau ini kalau kita lihat kan memang kita terbatas dari yang sudah tersampaikan atau kita lihat. Yang mungkin kekerasan yang sebelumnya terjadi itu hanya dugaan. Tapi biasanya kekerasan yang terjadi dalam hubungan interpersonal itu ada polanya. Polanya itu dari ketegangan, terus kekerasan, dan yang harus kita garis bawahi adalah kekerasan itu bukan hanya masalah kekerasan fisik, bukan hanya penganiayaan, tetapi menggunakan kata-kata kasar, mengintimidasi, mengisolasi gitu ya, atau memberikan ancaman-ancaman tertentu, itu juga termasuk kekerasan. Nah, biasanya kekerasan itu ada eskalasinya, yang awalnya ada rasa sayang, selanjutnya ada intimidasi atau isolasi, kemudian eskalasi yang paling akhir adalah melakukan kekerasan, bahkan bisa berakhir dengan pembunuhan gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu kita pelajari lagi, kita tanyakan kepada penyidik apakah ini kekerasan yang pertama atau sebelumnya sudah terjadi, baik terjadi secara verbal maupun secara fisik seperti yang terjadi saat ini. Nah, Mbak Hanifa, kalau misalnya dalam kasus KD Golf ini lagi, sebenarnya seperti apa jalannya penyelidikan ketika korbannya juga harus kita antisipasi mengalami trauma dari kekerasan itu? Apa yang harus dilakukan polisi agar korban juga lebih leluasa untuk menyampaikan apa keterangan yang ia ketahui? Oke, baik. Kalau penyidikan atau penanganannya, yang paling utama adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Karena bagaimanapun juga korban itu orang yang pihak yang rentan. Rentan itu baik terkait dengan manipulasi atau ketika pelaku itu ditangkap terus dia memberikan informasi palsu, atau dia bisa menjadi korban lain karena masyarakat atau pihak-pihak yang lain itu justru menjatuhkan korban gitu ya, menyalahkan korban. Nah, kondisi-kondisi ini yang perlu ditangani terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Penangkapan terhadap pelaku itu sebetulnya adalah cara yang baik, cara yang tepat ya, karena bagaimanapun juga dia pelaku bisa saja menghilangkan barang bukti dan memanipulasi atau memilih alibi atau mencari alibi sehingga dia tidak mendapatkan hukuman yang berat gitu ya. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Lalu visum et repertum. Visum et repertum itu kan visum yang dilakukan di badan atau di fisik. Yang kedua, bisa melakukan visum et psikiatrikum, bagaimana kondisi mental dari korban tersebut. Dari sini bisa kita ketahui apakah perilaku kekerasan ini baru sekali atau sudah beberapa kali dari yang sudah terjadi. Lalu mengamankan barang-barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, memeriksa terlapor ini sudah dilakukan dan menetapkan tersangka. Karena bagaimanapun juga ini sudah jelas dalam CCTV seperti yang sudah tertayang bersama. Baik, Mbak Hanifa Hasna, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Saya selalu Mbak Hanifa. Selamat siang, sore.